Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada. Pagi menyapa, pagi ini tetap hadir untuk kita semua, untuk kita boleh diberkati dengan firman Tuhan yang hidup. Sebelum memulai, marilah kita menyediakan waktu, memberi waktu khusus untuk firman Tuhan yang indah dan hidup ini mendasari di dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari saya hantarkan untuk kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini, bahwa kesehatan kekuatan ada pada kami, Kau berikan untuk kami semua. Hari ini, pagi ini kami hendak memulai dengan firman Tuhan sebagai dasar untuk kami menapai hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami belum menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pagi menyapa pagi ini dengan judul Pelayanan adalah sebuah kehormatan. Pelayanan adalah sebuah kehormatan. Yang terambil dari Roma 14 ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18 yang demikian firman Tuhan untuk kita pagi ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak, Ibu, Saudara, pelayanan kepada Tuhan adalah segala tindakan, baik dalam pikiran, lisan, maupun tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Atau kalau boleh saya garis bawahi, inti dari pelayanan adalah melayani perasaan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, pelayanan bukan dimulai dari kegiatan dalam lingkungan gereja. Pelayanan tidak dimulai dari sekolah ilmu Alkitab. Pelayanan juga tidak dipelajari lewat kursus-kursus yang ada. Tetapi pelayanan dimulai dari sikap hati dan cara berpikir serta gaya hidup atau perilaku yang sesuai dengan keinginan Allah setiap hari, sehingga sungguh-sungguh menyenangkan dan menyukakan hati Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kadang dalam berpelayanan kita minder dalam hal yang kita kerjakan dan lakukan, atau kita tidak punya talenta dengan alasan seperti itu. Tidak punya waktu, tidak bisa apa-apa, saya SDM-nya tidak seperti mereka, dan sebagainya. Ada banyak hal yang dikemukakan, yang disampaikan untuk menghindar dari sebuah pelayanan. Padahal Tuhan mau supaya setiap kita melayani Dia yang empunya hidup. Melayani dengan benar, tulus, rasa hormat, dan kesungguhan hati. Bahkan kadang Tuhan memakai orang biasa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara mungkin pernah melihat atau menyaksikan atau mendengar cerita tentang Nick Vujicic. Bagaimana Nick ini yang lahir tanpa
tangan kedua-duanya, tanpa kaki, kita bisa membayangkan bagaimana kecil Nick seperti apa. Tetapi Nick yang sudah besar dan dewasa, dia punya hati, mau melayani. Bahkan saat ini dia terkenal dengan sang motivator dunia. Nick yang dulu seperti itu, tetapi saat ini dia punya waktu, bahkan memberi motivasi yang baik, yang benar kepada dunia. Karena apa? Dia mau melayani dengan tulus, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, belajarlah melayani dengan benar dan rasa hormat kepada Tuhan. Seperti dalam Alkitab kita mengenal Stefanus, di dalam 1 Korintus 16 ayat 15. Bagaimana Stefanus adalah seorang yang melayani dengan sungguh-sungguh dan rasa hormat dan sepenuh hati. Ini Stefanus. Kita juga mengenal Epafroditus di dalam Filipi 2 ayat 25. Dia ini orang biasa. Tidak luar biasa, tapi orang biasa. Yang tidak punya talenta, yang tidak punya skill, tetapi dalam kondisi sakit, dia tetap mau melayani. Ini Epafroditus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari contoh-contoh ini kita harusnya termotivasi. Mulai yuk melayani. Banyak hal, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melayani. Baik di gereja, di sekolah, di rumah sakit, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan izinkan kita ada di situ. Mari memberi waktu untuk melayani sesama. Kadang ada orang-orang yang memang berpelayanan di mana-mana. Sampai waktunya bisa dikatakan full time untuk pelayanan. Tetapi ada juga apa yang mereka lakukan tidak menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Karena ia melayani untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Mungkin supaya viral dan sebagainya. Tetapi yang jelas tidak menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, kata Nix saat itu, saya tidak memiliki tangan dan kaki. Lalu apa alasan kita untuk tidak melayani Tuhan? Tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara. Pastikan kita melayani Tuhan dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, maka kita akan dikenan Tuhan. Mari layanilah Tuhan dengan segenap hati, sebab melayani Tuhan harus meluangkan waktu, bukan memakai waktu luang. Kiranya pagi menyapa pagi ini menjadi berkat tersendiri buat Bapak Ibu Saudara, dan saatnya kita memberi waktu, memberi diri untuk berpelayanan di sana. Karena Tuhan mau setiap kita bisa berpelayanan dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Kami bersyukur untuk pagi ini, Tuhan yang sudah menyapa di dalam setiap kami, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami renung resapi, dan mampukan setiap kami untuk melakukan di dalam hidup dan kehidupan kami, ya Tuhan. Menyerahkan sepanjang hari ini, aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, yang Tuhan percayakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Perkenan Tuhan menyertai dan memberkati kami semua.
kesehatan, kekuatan, perlindungan, keselamatan Tuhan berikan untuk kami semua. Mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Inilah ucapan syukur kami, permohonan dan pinta kami yang kami naikkan di dalam satu nama Allah kami, penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.